Kisah horor atau mistis menjadi salah satu daya tarik tempat wisata. Bagaimana dengan kisah mistis Belokan Emplak? Bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Pangandaran, tentu sudah tak asing dengan kawasan hutan dengan jalan berkelok. Kawasan yang dikenal dengan sebutan Hutan Emplak ini, terletak beberapa kilometer sebelum kita tiba di Pantai Pangandaran. Dapat dikatakan, jika sudah melewati kawasan Hutan Emplak ini, maka sebentar lagi sampai di Pantai Pangandaran. Kawasan Hutan Emplak ini berada di dua wilayah desa, yaitu Desa Emplak dan Desa Putra Pinggan. Meski demikian, masyarakat lebih suka menyebut seluruh kawasan hutan dengan jalan berkelok itu dengan sebutan Emplak, jarang yang menyebut Hutan Putra Pinggan. Dari sisi lalu lintas, kawasan Emplak ini bisa disebut jalur tengkorak. Karena jalannya berbelok dan jurang curam, di kawasan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengguna jalan mutlak harus ekstra hati-hati saat melintasi kawasan ini. Seperti tikungan Saung Bulet, di sini ada warung di atas jurang, yang kedalamannya lebih dari 50 meter, dan di bawah ada bekas jembatan rel kereta api, yang terkenal dengan nama Cikacepit. Hutan Emplak sendiri ternyata menyimpan sejarah atau cerita di kalangan masyarakat Pangandaran. Kawasan hutan ini dulu dikenal sangat angker, bahkan dulu jarang sekali warga yang berani melewati kawasan itu di malam hari. Hutan Emplak dulu disebut sebagai Wana Burka. Wana berarti hutan dan Burka berarti seram. Saking angkernya, orang tua dulu menggambarkan burung yang terbang di atas hutan itu pun akan jatuh, kata salah seorang budayawan dan seniman Pangandaran. Kisah keangkeran hutan Emplak, menurut masyarakat berkaitan dengan hikayat Eyang Panji Bener. Sosok sakti yang dapat dikatakan sebagai kuncen atau tokoh di kawasan itu. Kisah hutan Emplak juga tidak terlepas dari wilayah tetangganya, yaitu Desa Bagolo. Patilasan Eyang Panji Bener, itu berada di Desa Bagolo. Jadi Desa Bagolo tempat pemukiman, sementara Emplak hutannya. Hikayat di Emplak juga tidak terlepas dari sosok Kala Samudera, seorang bajak laut yang dikenal kejam. Keangkeran hutan Emplak mulai terkikis perlahan setelah kolonial Belanda membuat jalur kereta api di kawasan itu. Kawasan perbukitan yang semula dianggap kawasan larangan, dirambah oleh proyek pembuatan jalur kereta. Bukit dilubangi, dibuat terowongan kereta. Banyak sekali warga pribumi yang harus kerja paksa dan menjadi korban dalam proyek ambisius Belanda itu. Pembuatan jalur kereta api Banjar Cijulang, proyek ambisius Belanda, karena Belanda rela mengeluarkan anggaran besar, dan waktu bertahun-tahun untuk membuat jembatan dan terowongan kereta api. Berdasarkan kisah orang tua dulu, jumlah korban pribumi akibat kerja paksa proyek itu cukup banyak. Entah itu terkena ledakan saat melubangi bukit atau terkena wabah penyakit. Pembuatan jalur kereta api Banjar Cijulang proyek ambisius Belanda, karena Belanda rela mengeluarkan anggaran besar dan waktu bertahun-tahun untuk membuat jembatan dan terowongan kereta api. Namun demikian, terlepas dari kisah angker dan mitosnya, hutan Emplak saat ini menjadi kawasan hutan yang cukup lestari ekosistemnya. Kawasan itu juga menjadi habitat flora dan fauna. Keberadaan babi hutan, kera ekor panjang, ayam hutan, kucing hutan, ini juga yang menjadi pertanda Emplak adalah habitat hutan yang bersahabat bagi satwa liar. Selain itu, vegetasi berupa pepohonan besar juga menjadi aset lingkungan yang sangat berharga, setidaknya menjadi penyembur oksigen bagi lingkungan sekitar. Di beberapa titik, warga juga mendirikan warung untuk melayani pengendara yang ingin rehat dan menikmati kesegaran kawasan perbukitan di dataran rendah ini. Biarlah mitos dan keangkeran hutan Emplak menjadi kisah, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melestarikan kawasan itu tetap menjadi perbukitan yang rimbun dan menjadi habitat bagi binatang dan tumbuhan. Yang penting jaga kelestarian hutan, dan jangan dirusak. Jalan Raya Kalipucang Pangandaran tersebut, merupakan akses jalan nasional menuju destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tentunya, selalu dilalui oleh kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Apalagi di akhir pekan atau hari libur panjang, pengendara wisatawan memadati jalan raya tersebut.
Jalan Raya Kalipucang Pangandaran yang rawan terjadi laka lantas diantaranya di tikungan Blok Banjarharja, tikungan depan Desa Cibulu, tikungan Empang Sari Desa Kalipucang, di Blok Karanggondang Desa Mplak, dan di tikungan sekitar Jembatan Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang. Khususnya para wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran yang tidak paham dengan kondisi jalan, harus berhati-hati. Memang, kondisi jalan di jalur Jalan Raya Kalipucang Pangandaran cukup bagus. Namun di sana banyaknya tikungan tajam sehingga perlu kehati-hatian pengendara. Apalagi di akhir pekan, banyak kendaraan masyarakat ataupun wisatawan yang bermain ke Pantai Pangandaran, untuk menikmati indahnya Pantai Pangandaran.